Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Ragilrianti, NPM 1914151003 dari kelas Kehutanan A angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi praktikum silvika mengenai pembungaan. Bunga. Bunga merupakan organ generatif tanaman. Hal itu disebabkan melalui bunga akan berlanjut regenerasi tanaman baru sehingga tanaman selalu eksis dari waktu ke waktu. Menurut Ashari 2004, bunga terbagi menjadi dua golongan, yaitu bunga lengkap atau complete flower dan bunga tidak lengkap atau incomplete flower. Pembungaan. Pembungaan adalah proses terbentuknya organ perkembangbiakan pada tumbuhan melalui serangkaian proses yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta faktor genetis dan hormon. Faktor yang mempengaruhi pembungaan dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pembungaan yang berasal dari luar tumbuhan. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pembungaan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor eksternal meliputi suhu, cahaya, kelembaban, dan unsur hara. Sedangkan faktor internal yaitu fitohormon dan genetik. Morfologi tumbuhan kersen atau biasa disebut dengan pohon talok atau biasa disebut dengan pohon seri. Kersen mempunyai nama latin Muntingia salabura. Kersen adalah tumbuhan perdu dengan ciri-ciri tumbuh tinggi mencapai 12 meter. Namun umumnya, pohon talok yang tumbuh di Indonesia hanya setinggi 3-6 meter saja. Buah ini tergolong buah non-musiman, yaitu buah yang terus berproduksi dan berbunga sepanjang tahun. Batang tanaman kersen termasuk jenis berkayu ringan dengan cabang-cabang yang mendatar dan membentuk naungan rindang. Pada bagian ranting-rantingnya memiliki rambut halus dan sedikit berkelenjar. Sistem pertulangan pada daun tanaman ini menyirip dengan bentuk tidak simetris dengan tepian-tepian daun yang bergerigi. Sementara itu, dalam satu tangkai bunga terdiri atas 1-5 kuntum. Letak bunganya berada di sisi atas tempat tumbuhnya daun. Bunga kersen atau talok berada di sisi atas tempat tumbuhnya daun. Tangkainya memanjang, berkelamin 2, serta berbilangan 5. Benang sari bunga kersen berjumlah 10-100 helai. Ketika mekar, bunga akan menonjol keluar, namun setelah menjadi buah akan menggantung ke bawah dan tersembunyi di bawah helaian daun. Dalam tiap berkas bunga, umumnya hanya akan tumbuh 1-2 biji buah. Warna buah kersen utamanya adalah hijau kekuningan, namun ketika sudah masak akan berwarna merah. Penyebaran dan habitat pohon kersen. Tanaman ini berasal dari Amerika tropis, Meksiko Selatan, Karibia sampai ke Peru dan Bolivia. Kersen dibawa masuk ke Filipina akhir abad 19, hingga tersebar di seluruh kawasan tropika Asia. Jenis ini terdapat di sebagian barat semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kersen tumbuh liar di tempat terbuka dan perbukitan terbuka, di tepi-tepi jalan, tepi-tepi sungai, juga dataran rendah yang drainasenya baik, dan pada tanah liat berpasir. Kersen tumbuh mengelompok dan tersebar. Pada umumnya, tumbuh pada ketinggian hingga 1000 mdpl. Tumbuh baik pada tanah ber-pH 5,5-6,5. Kersen banyak ditanam sebagai pohon buah dan pelindung. Klasifikasi pohon kersen. Kingdom Plantae, Subkingdom Trasebionta, Superdivision Spermatophyta, Division Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Dilenidae, Ordo Malvales, Famili Eleocarpaceae, Genus Muntingia, Spesies Muntingia salabura. Tahapan pembungaan pada kersen. Fase pertama di bunga pertama. Pada tahap ini terlihat kuncup calon bunga berwarna hijau
yang bentuknya menyerupai elips dan calon tangkai bunga berwarna hijau cukup panjang yang menopang kuncup tersebut. Kuncup ini terletak di ketiak daun pada kersen. Tahap ini juga disebut dengan tahap inisiasi bunga, yaitu ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi sehingga makroskopis untuk pertama kalinya. Tahap inisiasi bunga terjadi setelah tahap induksi bunga atau evokasi. Fase kedua pada bunga pertama. Pada tahap kedua ini, bunga yang tadinya kuncup telah mekar. Terlihat kelopak bunga yang berwarna putih bersih serta kepala sari mulai terlihat berwarna kuning dan kepala putik berwarna hijau. Tahap ini disebut dengan antesis, yaitu tahapan pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian. Ada kalanya organ reproduksi masak sebelum antesis ataupun jauh sesudah antesis. Hal ini dipengaruhi oleh bunga itu sendiri. Fase ketiga pada bunga pertama. Pada tahap ketiga ini, bunga yang tadinya mekar telah rontok secara alami, dan hanya terlihat kelopak bunga dan benang sarinya saja. Sedangkan kelopak bunganya telah rontok. Setelah bunga rontok, maka akan terbentuk calon bakal buah kersen. Selanjutnya dilanjutkan dengan fase pertama bunga kedua yang saya amati. Pada bunga dua ini juga masih terlihat kuncup calon bunga berwarna hijau yang bentuknya menyerupai elips dan calon tangkai bunga berwarna hijau cukup panjang yang menopang kuncup tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan fase pertama bunga kedua yang saya amati. Pada bunga dua ini juga masih terlihat kuncup calon bunga berwarna hijau yang bentuknya menyerupai elips dan calon tangkai bunga berwarna hijau cukup panjang yang menopang kuncup tersebut. Kuncup ini terletak di ketiak daun pada kersen. Tahap ini juga disebut dengan tahap inisiasi bunga, yaitu ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Tahap inisiasi bunga terjadi setelah tahap induksi bunga atau evokasi. Fase kedua pada bunga kedua. Pada bunga kedua ini, bunga yang tadinya kuncup telah mekar. Terlihat kelopak bunga yang berwarna putih serta kepala sari mulai terlihat berwarna kuning dan kepala putik berwarna hijau. Tahap ini disebut dengan antesis, yaitu tahapan pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian. Ada kalanya organ reproduksi masak sebelum antesis, ataupun jauh sesudah antesis. Hal ini dipengaruhi oleh bunga itu sendiri. Fase ketiga pada bunga kedua. Pada bunga kedua, tahap ketiga ini, bunga yang tadinya mekar telah rontok secara alami, dan hanya terlihat kelopak bunga dan benang sarinya saja. Sedangkan kelopak bunganya telah rontok. Setelah bunga rontok, maka akan terbentuk calon bakal buah kersen. Dilanjutkan lagi dengan fase pertama bunga ketiga yang saya amati. Pada bunga tiga, terlihat kuncup calon bunga berwarna hijau yang bentuknya menyerupai elips dan calon tangkai bunga berwarna hijau cukup panjang yang menopang kuncup tersebut. Kuncup ini terletak di ketiak daun pada kersen. Tahap ini juga disebut dengan tahap inisiasi bunga, yaitu ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Tahap inisiasi bunga terjadi setelah tahap induksi bunga atau evokasi. Fase kedua pada bunga ketiga. Fase bunga tiga ini, bunga yang tadinya kuncup telah mekar. Terlihat kelopak bunga yang berwarna putih bersih, serta kepala sari mulai terlihat berwarna kuning dan kepala putik berwarna hijau. Tahap ini disebut dengan antesis, yaitu tahapan pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian. Ada kalanya organ reproduksi masak sebelum antesis, ataupun jauh sesudah antesis. Hal ini dipengaruhi oleh bunga itu sendiri.
Fase ketiga, bunga 3. Pada bunga 3, tahap ketiga ini, bunga yang tadinya mekar telah rontok secara alami dan hanya terlihat kelopak bunga dan benang sarinya saja. Sedangkan kelopak bunganya telah rontok. Setelah bunga rontok, maka akan terbentuk calon bakal buah kresent. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu, pembungaan adalah proses terbentuknya organ perkembangbiakan pada tumbuhan melalui serangkaian proses yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta faktor genetis dan hormon. Faktor yang mempengaruhi pembungaan secara eksternal yaitu suhu, cahaya, kelembaban, dan unsur hara. Faktor pembungaan secara internal yaitu fitohormon dan genetik. Tahapan pembukaan antara lain yaitu inisiasi bunga atau bunga kuncup, antesis yaitu pemekaran bunga, dan yang terakhir adalah kelopak bunga rontok yang akan membentuk bakal buah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.